guys. Selamat datang di podcast Pomi Podcast Bahagia Indah Bersama. Nah, di sini ada dua narasumber. Boleh perkenalkan diri? Nama aku Teresia Nadine. Nama saya Muhammad Latif Pratama. Dan dalam podcast ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kasus masalah transfer uang. Penting banget ya. Iya, penting banget ya. Nah, terkait untuk masalah transfer uang, kan banyak banget yang pernah dialami orang sekitar. Nah, Latif, pernah nggak sih punya pengalaman masalah transfer uang dan uang itu kembali atau tidak? Nah, ini ngomongin pengalaman ya berarti ya. Iya. Bentar. Kayaknya saya pernah. Saya pernah ngalamin bukan salah transfer kebetulan sih. Terus lebih ke salah nomor. Jadi saya harusnya ngirimin nomor ke nomor yang pertama, tapi malah ngirim ke nomor kedua. Jadi waktu itu pas kapan ya? 2 bulan yang lalu. Waktu itu harusnya saya ngirim ke nomor ayah saya yang kedua yang pertama udah mati. Tapi malah ngirim ke nomor yang kedua. Malah ngirim nomor pertama yang udah mati. Yeah. Nah, jadi harusnya saya ngirim ke nomor 2. Habis itu saya panik tuh. Panik. Gimana cara balikinnya? Ternyata pas saya lihat di aplikasi itu kan ada bantuan admin ya, CS Customer Service. Nah, itu katanya harus kirim bukti transfer dulu biar bisa dibalikin. Nah, jadi akhirnya saya pertama kirim bukti transfer, habis itu kapan ngirimnya dan jumlahnya berapa. Nah, setelah ngirim itu akhirnya diproses berapa hari tuh? 3 sampai 4 hari kalau nggak salah. Iya, sampai 3 sampai 4 hari. Nah, habis itu masih ada proses verifikasi dulu kalau nggak salah ke akun ayah saya. Nah, habis itu akhirnya balik tuh uangnya, walaupun nggak banyak sih. Berapa? 250 paling, 250 tapi lumayan lah itu buat jajan atau buat apa. Ya, itu pengalamannya. Terus kalau misalnya apa sih tanya pengalaman itu? Pengalaman masalah transfer uang dan uang itu kembali atau tidak? Itu kembali. Kembali setelah beberapa hari itu. Iya, kembali pas 4 harian. Ya. Lanjut ya. Apa aja tips dan trik yang paling efektif yang pernah Anda gunakan untuk transfer uang secara aman? Sebenarnya ini basic ya, tapi ini yang sering banget disepelein sama orang-orang. Itu tuh kayak sebelum ngirim tuh seharusnya kita di cross check lagi data penerimanya, nomor rekening sama kode banknya udah bener apa belum. Karena buat mastiin supaya nggak salah transfer ke nomor rekening orang lain. Itu sih. Ya, betul, saya juga punya tipsnya. Itu pertama, biasanya kalau misalnya kita mau ngirim sesuatu kan pasti harus cross check pertama berkali-kali. Itu datanya sama antara nomor, nama sama alamatnya kan pengirimannya. Itu harus dicek sampai detail, nah baru itu nggak bakal transfer lagi sih. Terus ya. Apa saja rekomendasi platform transfer uang yang paling sesuai untuk pemula menurut Berarti aplikasi ya? Ya. Kalau saya sih biasanya pakai Dana. Tapi kata orang ya itu nggak aman. Tapi saya masih sampai sekarang masih pakai Dana sih. Tapi biasanya kayak gitu ada pajaknya sih. Pajak 1.000 atau 2.000 kalau biaya admin ya. Tapi kalau misalnya ke bank misalnya waktu pernah transfer ke Bank DKI itu pajaknya 1.000 ke admin bank doang ya. Oh iya. Kayak misalnya kita ngirim nih 50.000 ke Bank DKI nih. Iya. Nah, habis ngirim itu biasanya di Dana itu potong 1.000, di Bank DKI juga potong. Jadi pas kita ngirim 50 pas, nah sampai Bank DKI itu cuma sampai 49 atau enggak 48. Biasa sih kayak gitu ya. Terus lanjut. Bagaimana sih cara mengajarkan anak dan orang tua tentang masalah transfer uang yang aman itu? Kalau buat ngajarin anak-anak, kalau bisa sih pakai konsep yang sederhana atau bisa juga disampaikan dalam bentuk cerita supaya anak-anak lebih paham. Dan yang paling penting itu selalu pastiin anak-anak buat gak nyebar informasi pribadi mereka kayak kata sandi, PIN,
dan lain-lainnya yang bersifat pribadi tanpa sepengetahuan orang tuanya, tanpa izin orang tuanya. Terus kalau buat ngajarin orang tua sih mungkin lebih ditekankan ke penipuan aja ya, kayak ancaman umum. Itu kayak berarti kayak SMS gitu ya? Iya, sering ada Bahaya telepon, SMS, atau tiba-tiba dikirim link yang mengarahkan ke page halaman buat transfer. Penipuan-penipuan kayak gitu sih, biasanya orang tua yang sering kena. Iya. Apalagi sekarang udah banyak dari kadang ada yang ngirim. Apalagi sekarang udah masuk ke platform WA ya. WA juga banyak ngirim-ngirim kayak verifikasi dana dulu ini kan, Iya. terus link-linknya. Terus kalau misalnya kita nggak tahu kan asal-asal pencet bisa aja Datanya data bisa kesedot. kesedot. Malah akun kita malah ketarik kalau misalnya ada duit apa tiba-tiba hilang sendiri. Benar. Nah, kedepannya kan kalian mau bikin KTP nih ya. Nah, kalian mau pilih bank apa sih? Ini. Pas udah Punya legal. KTP. Iya, udah Legal. 17. Iya. Udah 17. Apa ya? Saya dari kecil, bukan dari kecil sih. Saya lihat sih kalau nggak saya udah lebih sering transaksi pakai BNI deh. Soalnya kan BNI, Enggak BNI. BNI karena waktu di daerah saya dulu kan saya tinggal di daerah Tangerang Tiga Raksa. Iya. Nah itu BNI itu lumayan sering ditemuin situ. Jadi makanya lumayan udah paham lah sama inian BNI. Nah, untuk kalian? Kalau untuk aku sendiri, aku karena keluarga aku, mama atau ayah juga kalau ngirim duit itu selalu pakai bank sentral Asia, BCA. Jadinya kayaknya nanti kalau aku udah legal 12 tahun, aku bakal bikin bank BCA juga, bank sentral Asia. Oke. Apa aja sih harapan Anda untuk masa depan teknologi transfer uang? Apa ya? Ya biar lebih gampang aja sih. Jadi kayak pertama tuh kadang ke server atau ini kan kadang suka maintenance Iya. ya. Kadang kalau misalnya lagi di mana terus juga nggak bisa dibuka. Ya itu dong supaya lebih baik aja. Kalau aku kurang lebih sama Rafif, aku berharapnya bakal lebih mudah, terus lebih cepat, lebih praktis, lebih gampang dipahami, sama semoga ada teknologi yang bisa mendeteksi kalau misalkan ada yang aneh supaya kita terhindar dari penipuan dan lain sebagainya. Kayak Tapi gitu. kalian sendiri kalau misalnya sudah legal juga buat pakai apa? BNI sih. BNI juga. Ngikutin orang tua. Kalau kamu? BCA sih. Ngikutin keluarga juga kayak aneh sama. Tapi emang si bank itu beda ya. Sebenarnya sama sih, tergantung kita lebih biasanya ngeliat orang pakai yang mana. Apa? Lagi ya? Ada pertanyaan tambah? Udah sih mungkin udah 8 menit. Ada yang bertanya lagi, Putra? Udah. Udah. Sekian podcast Pobit kali ini. Aku Delva. Aku Putra. Aku Ale. Aku Latif. Kita pamit undur diri. Bye-bye. Bye.